Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Cahyani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan sistem. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan serangkaian langkah-langkah pemecah masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dapat dipahami, sehingga dapat memunculkan solusi-solusi alternatif yang telah dapat dipertimbangkan dan dilakukan pemilihan solusi mana yang tepat untuk digunakan. Ada 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama yaitu mengenali kontroversi, yang kedua mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, dan yang terakhir yaitu membentuk suatu pertimbangan. Selanjutnya yaitu upaya persiapan. Yang pertama yaitu melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Hal ini dapat terlaksana dengan mempergunakan model sistem umum sebagai polanya. Yang kedua yaitu mengenal sistem lingkungan. Hubungan perusahaan dengan organisasi dengan lingkungannya juga merupakan suatu yang penting. Maka dari itu, 8 unsur lingkungan yang pernah kita bahas di bab sebelumnya memberikan suatu cara efektif dalam memosisikan perusahaan sebagai suatu sistem dalam lingkungannya. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi subsistem perusahaan. Subsistem utama perusahaan dapat mengambil beberapa bentuk. Bentuk termudah yang dapat dilihat oleh manajer adalah area-area bisnis. Selanjutnya yaitu upaya definisi. Upaya definisi ini biasanya dirangsang oleh suatu pemicu masalah atau problem trigger. Problem trigger ini akan memicu adanya gejala atau simptom. Lalu masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Ketika manajer sudah memahami suatu masalah dan mendapatkan analisisnya, maka analisis tersebut dapat dibawa menuju ke bawah hierarki sistem tingkat demi tingkat. Selanjutnya yaitu menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengevaluasi standar, yang kedua membandingkan output sistem dengan standar, yang ketiga mengevaluasi manajemen, dan yang keempat yaitu mengevaluasi prosesor informasi. Yang kelima mengevaluasi input dan sumber daya input, yang keenam mengevaluasi proses transformasi, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi sumber daya output. Selanjutnya yaitu upaya solusi. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif. Dapat dilakukan dengan cara yaitu manajer mengidentifikasikan cara-cara yang berbeda untuk memecahkan masalah yang sama. Yang kedua yaitu mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Semua solusi alternatif harus dievaluasi dengan menggunakan kriteria evaluasi yang sama, yang mengukur seberapa baik satu alternatif dengan alternatif lainnya dalam memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu memilih solusi yang terbaik. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu analisis, yang kedua pertimbangan, dan yang ketiga yaitu tawar-menawar. Selanjutnya mengimplementasikan solusi. Suatu masalah tidak dapat diselesaikan jika solusi tersebut tidak diimplementasikan. Selanjutnya yaitu menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi, yaitu dengan mengawasi solusi yang telah terpilih agar hasilnya maksimal. Selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Lalu ada SDLC tradisional yang memiliki beberapa tahapan tertentu. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, dan yang terakhir yaitu penggunaan. Selanjutnya yaitu prototyping. Prototyping merupakan proses pembuatan dari prototype. Lalu ada jenis-jenis prototype. Yang pertama yaitu prototype evolusioner, yaitu prototipe yang secara terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Lalu ada prototipe persyaratan. Dikembangkan sebagai satu cara untuk mengidentifikasikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna akan menggunakannya. Selanjutnya yaitu daya tarik prototyping.
Pengguna maupun pengembang menyukai prototyping karena alasan-alasan di bawah ini. Yang pertama yaitu membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Lalu ada potensi kesulitan dari prototyping. Di antaranya yaitu timbulnya ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Lalu ada prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi cepat. Di sini terdapat 4 unsur-unsur penting dalam penggunaan aplikasi cepat. Yang pertama yaitu manajemen, yaitu yang bertindak sebagai penguji. Lalu ada orang di sini yaitu yang menggunakan. Lalu ada metodologi dan alat-alat. Lalu ada tahap-tahap pengembangan berfase. Terdapat 6 tahap dalam pengembangan berfase. Yang pertama yaitu investigasi awal, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat konstruksi awal, yang kelima konstruksi akhir, dan yang terakhir yaitu pengujian dan pemasangan sistem. Selain itu, ada juga fase-fase modul, terdiri dari 3 modul utama. Yang pertama yaitu pembuat laporan, yang kedua basis data, dan yang terakhir yaitu antarmuka web. Selanjutnya yaitu menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RID, pengembangan berfase, dan PPR dalam perspektif. Semua cara-cara tersebut direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Yang terakhir dari pembahasan bab ini yaitu alat-alat pengembangan sistem. Yang pertama, ada pendekatan yang dipicu data. Dan yang kedua yaitu pendekatan yang dipicu oleh proses. Sekian penyampaian materi dari saya. Maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.